Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas nih soal UAS kelas 12 ya, yang kimianya. Untuk semester 1 ini kita bahas, ini soalnya ada sekitar 30-an lebih. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Ini kumpulan dari beberapa babnya, yaitu ada sifat koligatif, ada sel volatile, sel elektrolisis. Oke, kita mulai nih untuk soal yang pertama. Keberadaan zat terlarut dapat mengakibatkan, yang pertama, tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi daripada tekanan uap larut. Yang B-nya, titik beku larutan titik didih lebih tinggi daripada titik beku pelarutnya. Baru tekanan osmotik larutan lebih rendah daripada tekanan osmotik pelarutnya, atau titik didih larutannya lebih tinggi. Oke, ini ya, kita bahas nih dikit nih. Kalau misal ini ada suatu, kita buat ada dua ya, ini A, terus misalnya ini B. Oke, kita anggap yang bulat-bulat ini adalah pelarutnya. Nah, sedangkan di sini ada bulat-bulat. Oke, terus ada nih yang bulat kecil nih. Oke, kita kasih keterangannya. Yang bulat ini adalah pelarut. Oke, misalnya air ya. Terus yang bulat ini kita misalkan itu gula. Oke, berarti yang ini cuma air aja. Kalau yang ini adalah larutan gula. Oke, kalau ini kita panasin ya, sama-sama dipanasin. Ini kan bakalan menguap ya, menguap, baru lama-kelamaan dia mendidih, kayak gitu. Berarti kalau ini airnya itu partikelnya itu naik ke atas, dia bebas pergerakannya, nggak ada yang menghalanginya, ya kan? Itu yang mengakibatkan tekanan uapnya si air itu dia lebih besar, oke? Sedangkan kalau ini nih, ini dia mau naik aja ke atas kehalang, nih kena kehalang, ya kan? Terhalang oleh gulanya. Kayak gitu, yang mengakibatkan tekanan uap larutan itu lebih kecil. Berarti yang A ini salah. Oke, karena ini dia bergeraknya dia lebih bebas, sehingga ini nanti titik didihnya, ya kan? Ini titik didihnya ini lebih kecil, ya kan? Karena dia gampang. Nih, lebih kecil. Tetapi karena ini dia ada zat terlarutnya, gitu ya, yang menghalangi pergerakannya, ini yang mengakibatkan nanti titik didihnya itu lebih besar. Kenapa? Karena dia butuh energi yang besar untuk mencapai ke atas. Maksudnya dia menguap, kayak gitu. Oke, untuk mencapai titik didihnya. Kayak gitu ya. Jadi yang benar di sini itu adalah yang D-nya. Oke, jadi titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Sebanyak 0,2 molal larutan asam lemah HF membentuk suhu ini. Oke, yang ditanya adalah derajat ionisasi asam lemah. Oke, ingat lagi bahwa sifat koligatif itu ada dua, yaitu ada yang namanya elektrolit dan ada yang non elektrolit. Kayak gitu ya. Jadi kalau dia elektrolit nih, ini bisa nih ya, bisa asam, bisa basa, bisa garam. Ini terserah ya, asamnya lemah atau kuat terserah. Intinya, kalau dia elektrolit itu yang bisa diionkan. Oke, ini disebutin asam lemah, berarti ini elektrolit. Oke, berarti kita ionin dulu nih. HX ini kita ionin, jadinya H plus ditambah X min. Oke, ini kan masing-masing indeksnya 1 ya, makanya H plus sama X min. Oke, terus ini adalah membeku. Oke, titik beku, gini ya. Kalau perubahan titik beku kan simbolnya adalah delta TF ya, freeze. Berarti ini. Jadi titik beku siapa yang lebih gede? Itu titik bekunya si pelarut. Oke, berarti ini TF-nya pelarut itu dikurang TF-nya larutan. Oke, hati-hati ya, jangan terjebak di soalnya. Ini sebanyak 0,2 molal larutan. Berarti titik didih ini adalah titik didih larutan. Oke, berarti kita cari dulu delta TF. Di sini pelarutnya itu adalah air ya. Oke, ingat titik bekunya air itu adalah 0. Dikurang
titik bekunya larutan ini diketahui yaitu minus 0,558. Berarti minus ini jadinya positif 0,558. Oke, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah delta TF sama dengan KF dikali molal. Karena ini dia elektrolit, berarti dikali faktor Van Hoff yang I. Oke, masukin KF-nya 1,86, molalnya juga udah diketahui yaitu 0,2, I-nya ini yang kita cari, sedangkan delta TF-nya tadi yang ini ya, yang 0,558. Oke, berarti nanti I sama dengan 0,558, ya kan? Itu nanti kita tinggal bagi dengan hasil kalinya yang ini, yang 1,86 dikali 0,2. Oke, 0,372. Oke, terus setelah kita bagi entar, baru nanti kita dapatkan bahwa itu adalah nilai dari I-nya. Ini nilainya sama dengan 1,5. Oke, ini baru I-nya. Yang ditanya itu adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu adalah alfa, atau maksudnya derajat ionisasi itu adalah seberapa besar atau berapa persen asam lemah ini yang terion. Kayak gitu, karena kan ini lemah. Oke, jadi rumusnya I, ingat lagi, I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N itu yang mana? Nah, ini dia, jumlah koefisien dari ionnya. Dijumlahin ya, yang positif sama negatifnya. Berarti ini 2. Oke, karena kan di sini 1, ini 1. Oke, tinggal masukin aja. Ini 1,5. Oke, ini 1 ditambah N-nya tadi 2 dikurang 1 dikali alfa. 1,5 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 kan 1 nih, dikali alfa berarti alfa. Berarti alfa sama dengan 1,5 dikurang 1 yaitu 0,5. Karena di sini dalam bentuk persen, ini tinggal kali aja, kali 100%, ya kan? Berarti ini sama dengan 50%. Jadi dia terionnya itu cuma 50% aja atau setengahnya. Kayak gitu ya. Jadi nggak semuanya, karena ini kan asam lemah. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Larutan barium hidroksida 0,1 molal memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan larutan urea. Ini benar. Kenapa? Itu yang ditanya. Ingat ya, ini adalah basah, berarti ini adalah elektrolit. Oke, ingat kalau elektrolit berarti ada I-nya. Urea ini adalah non-elektrolit. Oke, kalau dia non-elektrolit berarti nggak dikali I. Oke, jadi yang benar itu di sini adalah yang A. Jadi adanya faktor Van Hoff pada larutan ini. Oke, walaupun dia konsentrasinya sama-sama 0,1 gitu. Jadi sebenarnya gini penjelasannya. Ini kan BaOH 2 kali. Ini kan kalau diionin, ini jadinya Ba2 plus ditambah, ini ada 2 OH-nya. 2 OH min. Kayak gitu ya. Ini 1, ini 2. Berarti di sini N-nya 3. Ini molnya ada 0,1. Berarti nanti 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3. Sebanyak ini dia. Oke. Sedangkan kalau dia urea ini nanti ingat ya, nanti kalau misalnya ada rumus yang seperti ini rumusnya urea. Jadi jangan diionin karena ini tidak bisa terion. Jadi dia tetap 0,1 molal di dalamnya. Oke, makanya dia jawabnya itu adalah yang A, lebih besar ini. Oke, dibandingkan yang ini. Jadi, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Diketahui data berikut. Oke, ini diketahui nilainya, ada NO-nya. Jika elektroda Ag dipasang dengan elektroda Pb, ini dalam sel volta ya. Oke, ingat dulu clue-nya. Ada kuncinya. Oke, kalau katoda, ini pada sel volta ya, kita omongin sama anoda. Kalau katoda itu dia bermuatan positif dan ini bermuatan negatif. Ingat juga katoda itu dia menangkap elektron. Oke, sedangkan anoda itu melepaskan elektron. Nah, dan kalau katoda itu NO selnya besar, sedangkan anoda NO-nya kecil. Oke,
Untuk mencari anode cell itu yang besar dikurang yang anodnya kecil, atau yang katoda dikurang yang anoda. Oke. Nah, ini kita cek nih, ini plus, ini minus, berarti yang paling besar yang plus dong. Yang besar itu tadi anodnya adalah katoda, berarti ini katoda. Oke, otomatis ini anoda. Nah, pernyataan yang benar ya, nih yang ditanya adalah yang kecuali. Ag bertindak sebagai elektroda positif. Cek nih, Ag, nih Ag ini katoda ya, berarti dia positif. Ini negatif, berarti ini benar. Berarti Pb negatif, benar. Elektron mengalir dari Pb ke Ag, benar ya? Jadi kan elektron itu dilepaskan dari anoda ditangkap oleh katodanya. Oke, ini juga benar. N0-nya segini kita cari dulu. Katodanya kan tadi si Ag ya, berarti plus 0,8 dikurang nilainya itu min 0,126. Berarti ini kalau dijumlahin ini jadi positif 0,926 volt. Oke, berarti ini juga benar. Massa Pb bertambah. Ingat, kalau yang bertambah itu massanya kalau dia berperan sebagai katoda. Oke, karena kan dia menangkap elektron. Makanya nanti bakalan terjadi ada endapan. Makanya ada masanya yang mengendap. Tapi di sini kan tadi katoda itu adalah Ag, bukan Pb. Berarti yang jelas salah itu adalah yang E. Oke, ini untuk tambahan. Kalau hasil nilai N0-nya itu positif, ini berarti dikatakan reaksinya itu adalah spontan. Oke, jadi berjalan secara otomatis langsung kayak gitu. Terjadi reaksi pada sel voltanya. Oke, bisa ya? Lanjut soal berikutnya. Berdasarkan gambar berikut ini pernyataan yang tepat. Oke. Kalau tadi dikasih tahu nilai N0-nya berarti kita bisa tentuin ya, yang mana katoda, mana anoda. Tapi di sini nggak ada. Oke, ingat clue yang tadi lagi. Bahwa kalau pada sel volta, ini sel volta ya, untuk bedanya sel volta nanti sama sel elektrolisis ya. Sel volta itu ada jembatan garam nih. Oke. Nah, terus juga ini bejananya atau gelas kimianya itu ada 2. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sel volta. Sedangkan sel elektrolisis itu gelasnya cuma ada 1 dan tidak ada yang namanya jembatan garam. Oke, jadi anoda itu bermuatan negatif, katoda itu dia bermuatan positif. Ini kan masih sel volta ya. Oke, berarti di sini yang negatifnya yang mana? Cu, berarti Cu sebagai anoda. Positifnya siapa? Yaitu Ag. Udah? Elektron bergerak dari, ini yang tanya adalah yang tepat ya. Elektron bergerak dari Ag ke Cu. Salah. Ini salah ya, karena kan tadi ingat anoda itu yang melepaskan elektron. Oke, jadi anoda melepaskan elektron berarti Cu yang melepaskannya ya. Berarti ini seharusnya dari Cu ke Ag. Ini salah. Reaksi berlangsung tidak spontan. Oke, ini salah ya, karena bukan. Karena ini nilai N0-nya ini lebih kecil nih. Kalau misalnya dilihat dari deret voltanya. Oke, berarti kan yang besar dikurang kecil, berarti nanti hasilnya positif dong. Ya kan? Berarti itu spontan. Ag bertindak sebagai anoda. Ag, mana dia? Anoda, bukan ya. Seharusnya anoda itu adalah Cu. Ini salah, ini salah. Oke. Ion K+ pada jembatan garam bergerak ke larutan. Oke, ini benar ya. Jadi nih, ini kan Cu. Cu ini kan melepaskan elektron ya. Elektronnya dilepaskan, berarti kan di sini banyak yang positifnya dong, ion positifnya. Kalau di sini kebanyakan positif, ini nanti nggak bakalan berjalan. Kayak gitu. Jadi ini kan ada jembatan garamnya, ada K+ sama Cl-. Jadi Cl- itu masuk ke sini untuk menetralkan ion positifnya, sedangkan K+-nya masuk ke sini. Oke, jadi ini benar. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Jika diketahui, oke, ini diketahui nih ada nilai N0-nya. Yang ditanya adalah notasi sel. Oke, sebelumnya ingat tadi clue-nya, notasi sel itu kalau misalnya nggak usah dihafal juga nggak apa-apa, bisa caranya. Tadi yang melepaskan elektron siapa? Anoda kan? Berarti di sini pertama adalah logam dari anoda. Logam anoda melepaskan elektron. Ini dikasih garis nih 1. Dia akan terbentuk ion. Ya kan? Setelah dia melepaskan kan bentuk ion nih. Terus ada jembatan garam, garis 2 ya, yang ini.
Terus ionnya anoda ini tadi kan udah bentuknya nih. Elektron yang dilepaskan itu ditangkap oleh ion katodanya. Oke, setelah ditangkap akan terbentuk logam di katodanya. Begitu ya. Oke, ini susunannya. Di sini kita lihat nih, kalau N0 yang kecil tadi apa? Oke, dia sebagai anoda. Berarti ini yang sebagai katodanya, ya kan? Ini anoda nih duluan, tapi dalam bentuk logamnya ya. Berarti di sini Mg. Ini garis, ionnya itu adalah 2+, yang ini. Berarti di sini Mg 2+. Ini garis 2, ini ion katoda. Katodanya kan di sini Ag ya, berarti ini Ag+. Oke, sedangkan logamnya itu adalah katoda, berarti di sini Ag. Oke, ini ya, berarti ini semuanya benar nih, susunan dari notasi selnya. Kita tinggal ngitung N0 selnya itu berapa. Ingat lagi untuk cari N0 sel itu, berarti kan N0 yang besar dikurang N0-nya yang kecil, ya kan? N0 yang besar tadi punya siapa? Katoda. Berarti di sini katoda nih, dikurang anoda, ya kan? Katodanya ini miliknya 0,8 dikurang anodanya minus 2,37 ya. Min ketemu min kan jadinya positif ya. Positif 2,37. Jadi ini jawabnya nanti positif ya, positif 3,17. Ini 3,17-nya ada dua nih. Oke, tapi ini kebalik ya. Nah, ini kebalik nih, yang D sama E-nya. Berarti yang benar itu adalah yang C. Oke, bisa ya. Jadi ingat nih notasi selnya seperti ini, jadi nggak perlu dihafalin. Harus ingat kata clue-nya aja, bahwa anoda itu yang melepaskan elektron. Oke,